Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Novita Ramadhani dengan NIU 565724. Pada presentasi ini saya akan membahas secara mendalam bagaimana manusia berperan dalam menjaga maupun merusak ekosistem perairan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan keseimbangannya. Pengertian ekosistem perairan. Ekosistem merupakan sistem kehidupan yang berlangsung di lingkungan air. Ekosistem melibatkan interaksi organisme dengan faktor abiotik. Ekosistem juga mencangkup perairan tawar dan perairan laut. Ekosistem perairan merupakan sistem kehidupan di air yang terdiri dari makhluk hidup dan faktor abiotik seperti air, cahaya, suhu, dan nutrien. Ekosistem ini sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia. Peran manusia secara positif. Pengelolaan sumber daya air berbasis ekologi, rehabilitasi habitat, yaitu diantaranya ada mangrove dan terumbu karang. Biomanipulasi untuk mengurangi eutrofifikasi, restocking ikan dan biota asli, pembuatan kawasan konservasi, serta pengolahan limbah sebelum dibuang. Manusia dapat menjaga keberlanjutan ekosistem perairan melalui pengelolaan yang cerdas, misalnya konservasi yang membuat populasi biota tetap stabil. Contoh positif dari kegiatan ini yaitu ada konservasi mangrove yang berfungsi untuk menahan abrasi dan rumah biota. Kemudian ada terumbu karang buatan yang berfungsi untuk meningkatkan biodiversitas. Ketiga, wastewater treatment plant yang fungsinya untuk menurunkan polutan, serta pengembangan ekowisata yang berfungsi memberi ekonomi sekaligus menjaga ekosistem. Peran manusia secara negatif yaitu pencemaran air seperti limbah industri serta rumah tangga, eksploitasi berlebihan, contohnya overfishing, perusahaan habitat seperti reklamasi dan penambangan, eutrofikasi akibat pupuk pertanian, introduksi spesies invasif serta pemanasan global seperti bleaching terumbu dan naiknya suhu air. Pencemaran air. Ada beberapa jenis pencemaran air seperti organik, yaitu meliputi limbah rumah tangga seperti BOD naik, anorganik seperti logam berat, kimia berbahaya, contohnya pestisida dan deterjen, serta mikroplastik seperti masuknya rantai makanan. Hal tersebut berdampak pada matinya ikan-ikan, penurunan DO, akumulasi racun pada manusia, contohnya bioakumulasi hingga biomagnifikasi. Overfishing. Overfishing yaitu penangkapan ikan melebihi kemampuan regenerasi. Overfishing dapat mengganggu rantai makanan, populasi ikan ekonomis juga menurun drastis, contohnya seperti penangkapan tuna sirip biru yang kini terancam punah. Kerusakan habitat. Ada beberapa contoh rusaknya habitat seperti reklamasi pantai, yaitu hilangnya padang lamun, penambangan pasir laut seperti erosi dan keruhan meningkat, serta perusakan karang untuk wisata atau bahan bangunan. Adapun kasus-kasus eutrofikasi yaitu ada pupuk pertanian yang kaya nitrogen serta fosfat. Eutrofikasi menyebabkan blooming alga, cahaya terhalang seperti tumbuhan air mati, pembusukan seperti BOD naik dan ikan-ikan di perairan mati. Dampak terhadap manusia. Dampaknya
krisis air bersih, penurunan produksi perikanan, penyakit yang ditularkan melalui air. Penyakitnya berupa kolera dan hepatitis A, serta kerugian ekonomi sektor laut dan wisata. Pengelolaan sistem perairan berkelanjutan yang meliputi konservasi, rehabilitasi, pengendalian pencemaran, serta penegakan hukum lingkungan. Konsep utamanya yaitu dengan Sustainable Development Goals atau SDGs pada poin 6 dan 14. Peran masyarakat serta pemerintah. Peran masyarakat melakukan tindakan seperti pengurangan plastik dan partisipasi restorasi dan edukasi. Peran untuk masyarakat dapat berupa regulasi kualitas air, zonasi perairan, serta penertiban industri. Peran teknologi, bioremediasi oleh mikroorganisme, alat pemantau kualitas air real time, teknologi bioflok, dan resirkulasi perikanan atau biasa disebut RAS. Adapun inti atau kesimpulan dari materi ini yaitu manusia dapat menjadi perusak atau penjaga ekosistem perairan, serta implementasi pengelolaan berkelanjutan sangat penting untuk masa depan.